Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah wa akhwati fillah. Sekarang kita akan membahas pelajaran ke sadis, ya, al-mawdu'us sadis, tentang al-hamzatul mutawassithah. Al-hamzatul mutawassithah di sini maksudnya adalah hamzah yang berada pada tengah-tengah kalimat, ya. Hamzah yang berada pada tengah-tengah kalimat. Ya, kita ingin mempelajari bagaimana tata cara penulisannya. Nah, di sini ada beberapa contoh, ya. Contoh yang pertama, Ra'sul hikmati makhafatullah. Ya, antum perhatikan kalimat-kalimat yang ada garisnya di bawah ini. Jadi letak dan posisi hamzahnya berada di tengah-tengah. Dan perhatikan bentuk tulisannya. Ra'su, ya. Ra'sun. Nah, di sini ditulis di atas alif, ra'sun. Kemudian contoh yang kedua, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Di sini la yu'minu, dan hamzahnya di atas waw. Kemudian innama yu'akhirukum, ini juga, ya, hamzahnya fathah di atas waw. Kemudian bi'sa, dan bi'sa hamzahnya di atas waw, di atas ya, hamzahnya di atas ya. Kemudian sa'imt, sa'im, nah ini hamzahnya kasroh di atas ya. Kemudian al-mau'udatu su'ilat, ini wa'idal mau'udatu su'ilat, ya. Mau'u, ya, hamzahnya di atas satar gitu, ya, tidak di atas huruf, jadi dia terpisah. Su'ilat, su'ilat ini dia di atas ya. Kemudian tabawwa'u di sini dia di atas satar hamzahnya. Kemudian al-faiz di sini di atas ya. Kemudian al-muru'ah, hamzahnya di sini di atas satar. Wal qiraah di atas satar. Begitu juga al-bi'ah di atas ya. Kemudian muji'uka di sini di atas ya. Tapi kita lihat penjelasannya. Ra'sun, yas'amun, yu'minu, yu'akhirukum, bi'sa, sa'imt, su'ilat, al-faizah. Yuqal huna al-hamzatu fi hadhihi al-kalimat jaa bainal harfil awal wal akhir. Jadi hamzah di sini dia berada atau berposisi antara huruf pertama dan huruf terakhir. Oleh sebab itu dia berada di tengah-tengah di antara huruf dalam kalimat. Lidzalik tusamma hamzah mutawassithah. Oleh sebab itu dinamakan hamzah mutawassithah, hamzah yang di tengah-tengah. Waqad kutibat ala alif au ala wawi au ala ya. Jadi dia ditulis di atas alif atau di atas waw atau di atas ya. Wadzalika li'anna al-hamzah al-mutawassithah tuktabu 'ala al-harfi alladhi tulayyan ilaihi. Ya, yang demikian itu dikarenakan hamzah al-mutawassithah ini ditulis di atas huruf yang cocok, ya, dengannya.
Fa in layyanat ila alif kutibat ala alif. Kalau dia cocok dengan alif, maka ditulis di atas alif. Rasu ra'sun, fasu fa'sun, ya. Atau layyin itu bisa lembut juga boleh. Wa in layyanat ila wawi kutibat ala wawi. Ya, jadi kalau dihadapkan dengan waw maka ditulis di atas waw. Nah, yumin, yu'min, lulu, lu'lu. Wa in layyanat ila ya kutibat ala ya. Bisa, bi'sa, biru, bi'ru. Gitu ya. ويثبت كتابة الhamzah al-mutawassithah aidan qaidah. Nah, di sana juga ditetapkan qaidah hamzah al-mutawassithah berdasarkan apa? Quwwatu al-harakat. Berdasarkan kekuatan harokat. Ya. Fa aqwal harakat hiyal kasrah. Harokat yang paling kuat adalah kasrah. Wa yunasibuha min hurufil illah al-ya. Dan wa yunasibuha, dia cocok min hurufil illah al-ya, pada huruf illah yaitu ya. Wa yaliha fil quwwah ad-dhammah. Kemudian harokat yang kuat berikutnya adalah ad-dhammah. Wa yunasibuha min hurufil illah waw. Dia cocok pada huruf illah waw. Wal fathah ad'af min ad-dhammah. Fathah, harokat fathah dia lebih lebih lemah daripada dhammah. Wa yunasibuha min hurufil ilah alif. Ya, dia cocok pada huruf alif. Amma sukun fahuwa ad'af min al harokat. Adapun sukun dia adalah harokat yang paling lemah gitu ya. Wala yunasibu harfun min hurufil ilah. Dia tidak cocok pada huruf-huruf ilah. Fatartibul harakat hasbu quwwatiha. Maka susunan harokat berdasarkan kekuatannya. Wa majunasibuha huwa katali. Dan juga kecocokan huruf ilahnya sebagai berikut. Ya, ini jadi susunan harokat berdasarkan kekuatan dan juga huruf yang cocok untuk dia hinggapi atau dia berada di atasnya. Al-kasrah ya, harokat kasrah dan huruf yang cocok adalah ya. Kemudian dhammah waw, kemudian fathah alif gitu ya. As-sukun dia tidak dia netral, berarti dia tidak cocok ke semua hurufnya. Semua huruf ilah gitu ya. Yuqal huna wa inda kitabatul hamzah al-mutawassithah nanduru ila harakatiha. Dalam penulisan hamzah mutawassithah kita melihat kepada harokat ya, kepada harokatnya. Ya, jadi dilihat hamzahnya harokatnya apa gitu ya. Wa harakatul harfil ladzi qablaha, juga harokat huruf sebelumnya ya. Wa naktubuha ala harfi yunasibul harakah al aqwa, dan kita menulisnya di atas huruf yang cocok untuk harokat yang lebih kuat. Wa linandur ila masdaqi dzalika fil kalimatis sabiqah. Antum bisa lihat pada contoh-contoh yang ada. Berikut ini beberapa contoh ya. Misalnya ra'sun, harakatul hamzah as-sukun. Jadi ra'sun harakat hamzahnya adalah sukun, wa harakatul harfus sabiq al-fathah. Ra ini ya, fathah. Wal fathah aqwa minas sukun. Fathah ini lebih kuat daripada sukun ya. Wa yunasibul fathah alif ya, yang cocok untuk fathah adalah alif. Paham ya? Wa kutibat al hamzah ala alif. Maka hamzahnya ditulis di atas
alif karena harokat sebelumnya adalah fathah dan yang cocok untuk fathah adalah alif, begitu ya. Kemudian yas'am, harakatul hamzah di sini fathah, fathah ya harokat hamzahnya. Wa harakatul harfi sabiq as-sukun. Wal fathah aqwa minas sukun. Kemudian fathah di sini lebih kuat daripada sukun ya, karena antum melihat, jadi antum melihat dua harokat hamzahnya dan juga harokat sebelumnya. Mana yang lebih kuat ya? Yang lebih kuat tentu fathah daripada sukun ini ya. Maka yang berlaku adalah sifat fathah ini ya, bukan sifat ke. Tapi sifat ha ini dia yang lebih berlaku. Dan wa yunasibul fathah alif, dan yang cocok untuk fathah adalah alif. Wa tuktabul hamzah ala alif, maka hamzahnya di atas alif gitu. Kemudian yu'min. Mana? Aduh, kelewatan. Kemudian yu'min misalnya, harokat hamzahnya apa yu'min? Sukun. Wa harokat huruf sebelumnya apa? Dhammah. Wa dhammah aqwa minas sukun. Dhammah di sini lebih kuat daripada sukun. Wa yunasibud dhammah waw. Yang cocok untuk dhammah adalah waw. Fa tuktabul hamzah alal waw. Begitu aja ya, gampang aja. Maka hamzah ditulis di atas waw. Kemudian, aduh ini kecepatan. Berikutnya, yu'akhirukum. Harakatul hamzahnya apa? Yu'akhirukum fathah ya. Harokat sebelumnya apa? Harokat sebelumnya adalah dhammah. Mana yang lebih kuat, fathah atau dhammah? Dhammah tentu lebih kuat daripada fathah. Maka yang cocok untuk harokat dhammah adalah wawu. Fatuktabul hamzah alal wawu. Gitu aja gampang sekali. Kemudian, tapi antum harus mengetahui ya, harokat mana yang lebih kuat, kemudian huruf apa sih yang cocok untuk harokat tersebut, ya, sehingga posisi hamzah di atasnya gitu. Misalnya bi'sa, harokatul hamzah sukun ya, harokatul hamzahnya sukun. Ya. Kemudian wa harokatul harfi sabiq apa? Kasroh. Nah, kasroh ini tentu lebih kuat daripada sukun karena paling lemah itu sukun ya. Kemudian wa yunasibul kasroh ya, yang cocok untuk kasroh adalah ya, maka hamzahnya ditulis di atas apa? Di atas ya. Di sini dibilang katanya ghairu manquta yang ini tidak bertitik ya, ya-nya tidak bertitik. Kita lihat berikutnya lagi. Saimtu atau saimat gitu. Dan saimat. Saimtu. Harakatul hamzahnya apa? Kasrah. Wa harakatul huruf sebelumnya apa? Fathah. Mana yang lebih kuat, kasrah atau fathah? Tentu kasrah lebih kuat daripada fathah. Maka yang cocok untuk kasrah adalah al-ya. Maka ditulis apa? Hamzah al-ya. Nah, hamzahnya ditulis di atas ya. Su'ilat, hamzahnya apa? Hamzahnya kasroh. Kemudian harokat sebelumnya apa? Harokat sebelumnya adalah dhammah. Mana yang lebih kuat, kasroh atau dhammah? Tentu kasroh. Maka hamzahnya di atas ya. Ya ghairu manquta ya, ya tanpa titik. Penulisan ya tanpa titiknya seperti ini ya. Antum perhatikan. Jadi hamzahnya berada di atasnya. Contoh yang lain adalah al-faizah. Harokat hamzahnya apa? Harokat hamzahnya adalah kasroh. Kemudian harokat sebelumnya apa? Harokat sebelumnya adalah sukun ini ya, fa alif sukun. Maka mana yang lebih kuat, kasroh atau sukun? Tentu kasroh. Maka kasroh ini huruf yang cocok untuknya adalah ya, sehingga hamzahnya di atas ya. Begitu aja, gampang sekali. Nah, sekarang ada di sini ada contoh beberapa kata yang dia tidak berada pada ini ya, tidak berada pada huruf ilah.
Coba kita lihat. Contohnya al-mau'udatu tabawwa'u tabawwa'at, al-muru'ah al-qira'ah ya. Taib, berarti di sini al-hamzatu fi kulli min hadhil kalimat kutibat ala satr. Satr berarti dia terlepas dari di atas huruf ya, jadi dia berdiri sendiri. Ya, hamzah di sini semuanya ditulis di atas satr, di atas garis gitu ya, di atas garis, bukan di atas huruf. Khilafan liqaidati quwwah ala harokat, dia berbeda dengan kaidah kuat harokat. Wal nandur ila kulli ala hiddatihi. Baik, kita lihat al-mau'udatu harokat hamzah badom domah, harokat hamzah domah. Wal harokat al-huruf sabiq, harokat huruf sebelumnya adalah apa? Harokat sebelumnya adalah sukun ya. Wa dhammah aqwa minas sukun, dhamma tentu lebih kuat daripada sukun. Wa yunasibu dhammah waw, dan yang cocok untuk dhammah adalah al-waw. Walakin al-hamzah kutibat ala satar, akan tetapi hamzahnya ditulis di atas garis, bukan di atas hurufnya. Dan al-mau'udatu, jadi dia wawnya setelahnya gitu ya, bukan di atasnya. Kemudian harokatul hamzah dhammah tabawwa'u, harokat hamzahnya apa? Dhammah. Harokat sebelumnya apa? Fathah. Mana yang lebih kuat, dhammah atau fathah? Tentu dhammah lebih kuat. Dhammah ini cocoknya waw gitu aja ya. Tapi ingat ya, apa namanya, hamzahnya tidak di atas huruf. Kemudian tabawa'at, tapi harokat hamzah, harokat hamzah dan harokat sebelumnya adalah fathah. Wa yunasibul fathah alif, yang cocok untuk fathah adalah alif. Walakin hamzah kutibat ala satar, tapi hamzah ditulis di atas satar. Ada ya, ini kayaknya sama aja sih. Murah ini sama yang di atas. Harokat hamzah fathah, kemudian harokatul harfi sabiq sukun, sukunnya fathah lebih kuat daripada sukun, maka yang cocok adalah alif. Akan tapi hamzah kutibat ala satar. Begitu juga qiraat. Coba kita lihat kaidahnya gimana ya. Di sini dibilang katanya wadzalika li anal hamzah al mutawassithah idza ja'at maftuha ba'da wawi sakinah aw wawi musyaddada aw ba'da alif kutibat ala satar. Ya, ini ya nampaknya. Yang demikian itu karena hamzah mutawassithah kalau dia posisinya ya fathah gitu ya. Kalau posisinya fathah setelah waw sakinah, diingat-ingat ya. Kalau dia fathah setelah waw sakinah, jadi hamzahnya fathah setelah waw sakinah, setelah waw sukun ya, au waw musyaddada, atau setelah waw musyaddada, atau setelah alif ya, setelah alif kutibat ala satar, maka ditulis di atas satar, maksudnya dia tidak di atas huruf. Wa kadzalika idza ja'at madmumah ba'da wawi, begitu juga kalau dia dhammah ya. Kalau dia dhammah setelah apa? Setelah waw sukun, setelah waw sukun atau setelah waw musyaddada. Jadi intinya adalah kalau hamzahnya apa? Kalau hamzahnya apa namanya? Kalau hamzahnya fathah ya. Kalau hamzahnya fathah atau kalau hamzahnya fathah atau hamzahnya dhammah gitu ya. Kalau hamzahnya fathah dan dhammah, kemudian sebelumnya adalah waw sukun atau waw musyaddadah atau
alif atau alif, maka dia ditulis tersendiri, tidak bersamaan atau tidak di atas huruf ilah gitu. Nah, ini contoh-contohnya banyak ya. Ya, kita masuk ke kaidah kalau begitu. Bentar ya, kita ini. Perhatikan kaidah di sini. Ini ringkasan sih dari tadi yang tadi saya jelaskan. Gampang aja sebenarnya. Yang pertama, kaidah yang pertama, idza kanat al-hamzah bainal harfil awal, idza kana al-hamzah bainal harfil awal wal akhir min al-kalimah sumiyat hamzah mutawassithah. Jadi kalau hamzahnya berada di tengah-tengah kalimat, maka namanya adalah hamzah mutawassithah. Kemudian yang kedua, tuktabu al-hamzah al-mutawassithah ala al-harfi alladhi tulayyin ilaihi. Ya, kemudian hamzah mutawassithah ini ditulis di atas huruf yang cocok untuknya. Fa in layyanat ila alif kutibat ala alif rasun. Wa in layyanat ila wawi kutibat ala wawi yumin. Wa in layyanat ila ya'i kutibat ala ya bisa. Wahakata, sebagaimana yang tadi saya jelaskan. Kemudian ini ya, wa yuthbitu kitabatul hamzah al-mutawassithah aidan qaidah quwwatil harakat. Ini kaidah yang pertama, ada kekuatan harokat ya. Fa aqwaha al-kasrah, fa dhammah, al-fathah, fa sukun. Ini berdasarkan tertibnya ya. Jadi yang paling kuat adalah kasrah, kemudian disusul dhammah, kemudian disusul fathah, kemudian disusul sukun. Sukun ini enggak wa huwa adaf. Enggak dibilang di sini katanya wa huwa adaf, paling lemah minal harakat jami'an. Wa yunasibul kasrah min hurufil ilah liya. Huruf ilah yang cocok untuk kasrah, harokat kasrah adalah ya. Yang cocok untuk dhammah adalah waw, yang cocok untuk fathah adalah alif gitu loh. Kemudian untuk sukun dia tidak cocok untuk semuanya. Jadi tinggal dilihat aja ya harokat sebelumnya dan juga harokat dilihat harokat sebelumnya dan juga dilihat harokat hamzahnya. Kemudian huruf apa sih yang cocok dari harokat yang paling kuat itu, gitu aja. Terus ditulis di atas huruf ilah tersebut. Kemudian wa inda kitabatil hamzah al-mutawassithah nandur ila harakatiha wa ila harakatil harfi alladhi qablaha. Gitu aja. Wa naktubuha ala harfi yunasibul haraka al-aqwa fihima. Ini sama ya gitu ya. Yang keempat, tuktabu al-hamzah al-mutawassithah ala satr fil ahwali taliyah. Ini untuk penulisan yang tadi ya, yang penulisan hamzah tidak di atas huruf ilah dalam keadaan seperti ini. Idza ja'at madmuma, kalau ini ya dibilang idza ja'at madmuma. Ja'at di sini maksudnya hamzah mutawassithahnya. Kalau hamzahnya dhammah atau maftuha gitu ya. Kalau hamzahnya dhammah atau fathah setelah waw sakinah atau musyaddadah, setelah waw tasdid atau waw sukun gitu ya. Kemudian keadaan yang kedua, idza ja'at maftuha ba'da alif. Kalau hamzah mutawassithahnya fathah, kemudian huruf sebelumnya adalah alif gitu. Tuktabul hamzah mutawassithah ala ya ghairu manqutah. Kemudian hamzah mutawassithah ditulis di atas ya itu yaknya tidak manqutah, itu tidak bertitik gitu ya. Idza ja'at maftuhah au madmumah ba'da ya sakinah. Kalau dia hamzah mutawassithahnya dhammah setelah
ya sukun. Gitu aja ya ikhwan. Intinya adalah bagaimana antum bisa menilai, bagaimana antum bisa menulis dikte ya ketika antum mendengar ya dari kalimat-kalimat tersebut. Ya tinggal antum niteni ya, dalam bahasa Jawa itu niteni. Perhatikan harokat sebelumnya dan juga harokat sebelumnya, kemudian harokat hamzahnya apa gitu ya. Antum belajar aja kaidah ini, insya Allah antum paham. Baik, ila huna wa naltaqi insya Allah fi liqa'in qadim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.